Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puja dan syukur mari sama-sama kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Beriring selawat dan salam yang tak putus-putusnya, kita persembahkan pula keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang saya muliakan, adapun judul kita kali ini adalah peran perempuan di dalam Islam. Peran perempuan dalam Islam artinya apa yang bisa dilakukan atau apa yang harus dilakukan oleh seorang wanita di dalam Islam. Untuk ini kita akan membaginya di dalam 3 tahap atau 3 macam. Pertama adalah peran wanita sebagai makhluk Allah. Kita adalah ciptaan Allah. Kita adalah hamba Allah. Di dalam Al-Quran, surat Az-Zariyat disebutkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan manusia, aku tidak ciptakan jin, dan aku tidak ciptakan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Oleh sebab itu, kita sebagai perempuan, sama kedudukannya dengan laki-laki, kita harus menjadikan hidup kita ini senantiasa dalam ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah itu ada terbagi 2. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah. Kalau ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang langsung kepada Allah seperti sholat, puasa, haji, atau kita berzikir, berselawat, di sajadah, tahajud di tengah malam. Itu adalah semuanya ibadah mahdhah. Tapi Allah menciptakan kita untuk mengabdi. Oleh sebab itu, hidup kita ini harus senantiasa beribadah. Itu namanya ibadah ghair mahdhah. Sebagai wanita, sebagai perempuan, mungkin kita bangun pagi-pagi harus masak air, harus menyediakan sarapan untuk keluarga kita, ya. Mungkin suami kita akan pergi bekerja, anak-anak ingin pergi sekolah, bahkan mungkin kita juga harus bekerja. Maka semua itu bisa dijadikan sebagai ibadah. Kalau kita buat sarapan di rumah, kita niatkan karena Allah, mencari ridho Allah untuk menyiapkan untuk keluarga kita, itu bisa bernilai ibadah. Kita kerja mungkin nunggu transport, atau kita bawa mobil sendiri, atau apa saja yang menyampaikan kita ke tempat kerja, itu juga bisa menjadi bernilai ibadah. Kenapa? Karena dengan bekerja kita akan mendapatkan penghasilan dan itu akan kita gunakan untuk keluarga kita. Karena keluarga kita butuh biaya. Mungkin suami kita pendapatannya belum mencukupi. Atau memang kita ingin bekerja karena kita punya ilmu. Tapi semua itu kita niatkan karena Allah. Maka itu semuanya bisa jadi bernilai ibadah. Jadi kita sebagai makhluk Allah, sama dengan laki-laki. Apa saja yang kita buat di rumah kita, ya, semuanya bisa jadi ibadah. Apa yang kita kerjakan di luar, semua bisa jadi ibadah. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah peran wanita atau peran perempuan di dalam keluarganya. Bisa sebagai anak, bisa sebagai ibu, bisa sebagai istri. Pertama sekali tentunya kita sebagai anak, karena kita kecil dulu baru menikah, ya, kita sebagai anak. Untuk ini Allah telah berpesan kepada kita, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan jangan syirikkan ia sedikit pun. Dan kepada kedua orang tua hendaklah berbakti. Mungkin saja akidah orang tua kita berbeda dengan akidah kita.
ya, berbeda keyakinan, berbeda akidah, berbeda agama. Dalam hal ini kita tetap wajib berbakti. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa." Kalau mereka, orang tua tadi, memaksamu untuk mensyirikkan aku, jangan patuhi, jangan diikut. Tapi wasohibuhuma fid dunya ma'rufa, pergauli kedua orang tuamu secara baik dalam masalah-masalah keduniaan. Jadi anak itu tetap harus berbakti. Mungkin dia sakit, kita rawat, kita obati, kita bawa ke dokter. Mungkin dia kekurangan belanja untuk kehidupannya, kita bantu, kita beri dia makanan dan keperluannya. Tanda kita itu berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan ini sangat-sangat dijaga di dalam Islam. Jadi peranan kita sebagai anak, kita harus berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua, doakan orang tua itu. Di dalam Al-Quran disebutkan Allah juga, Rabbirhamhuma wa qul Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Katakan, oh Tuhan, rahmati kedua orang tuaku sebagaimana mereka mendidik aku dengan kasih sayang di masa aku masih kecil. Inilah ibu-ibu sekalian, satu hal yang harus kita jaga sebagai anak, apapun perbedaan antara kita dan orang tua, sopan santunlah kepada mereka, berlaku lemah lembutlah kepada mereka. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmati, rendahkan dirimu kepada mereka. Seakan-akan kita ini memang memerlukan, membutuhkan mereka, walaupun kita sudah dewasa. Mungkin sekarang mereka yang membutuhkan kita, tetapi kita akan berlaku, berbuat, bertindak kepada mereka seakan-akan kita masih membutuhkan mereka.